Pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto mengapresiasi dukungan supporter untuk Garuda Muda di babak penyisihan Piala Asia U17 2025. Ia mengucapkan terima kasih. Timnas Indonesia U17 menjadi salah satu tim Piala Asia U17 2025 dengan supporter paling banyak di babak penyisihan. Garuda Muda selalu mendapatkan dukungan dari pendukungnya di stadion. Berkat dukungan supporter, Timnas Indonesia U17 bisa menjadi juara grup C Piala Asia U17 2025. Garuda Muda menyapu bersih 3 laga dengan menang 1-0 atas Korea Selatan, 4-1 atas Yaman, dan 325-20 atas Afghanistan. Pastinya saya ucapkan terima kasih atas support yang luar biasa selama kita menjalani pertandingan di fase grup, ujar Nova. Dukungan supporter membuat Timnas Indonesia U17 lolos ke babak perempat final Piala Asia U17 2025. Puncaknya, Garuda Muda juga memastikan diri ke Piala Dunia U17 2025. Nova berharap semakin banyak supporter Timnas Indonesia U17 yang datang ke stadion saat babak perempat final Piala Asia U17 2025. Garuda Muda masih menantikan lawan dari runner-up grup D. Itu sangat membantu pemain, sehingga pemain bisa lebih bersemangat dan harapannya di babak 8 besar nanti supporter bisa lebih banyak dan pemain lebih termotivasi, kata Nova. Nova juga berterima kasih kepada para pemain Timnas Indonesia U17. Garuda Muda turun dengan mayoritas lapis kedua tapi tetap menang 2-0 atas Afghanistan pada Jumat dini hari WIB di Stadion Prince Abdullah Al Faisal Stadium. Timnas Indonesia U17 menghadapi Korea Utara pada perempat final Piala Asia U17 2025. Tim asuhan Nova Arianto tak gentar hadapi Korut yang punya kualitas individu bagus. Seperti diketahui, Piala Asia U17 2025 menyisakan 8 tim terbaik yang lolos babak perempat final. Di babak itu, Indonesia yang merupakan juara grup C berjumpa runner-up di grup D Korea Utara. Laga akan berlangsung Senin, pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Menilik pola permainan dan kualitas para Korea Utara yang dinilai bagus, Nova berharap timnya bisa mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menaklukkan tim berjuluk Cholima Junior tersebut di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, Arab Saudi. Korea salah satu tim yang diwaspadai secara kualitas individu, etos kerjanya, fisik, dan mental. Mereka merupakan salah satu tim unggulan di Piala Asia kali ini, kata Nova. Tapi saya mau pemain saya tidak takut dengan situasi ini dan saya mau lihat para pemain punya mental yang kuat, ujarnya. Nova mengatakan hal tersebut usai melihat bagaimana persaingan di grup D yang sangat ketat, termasuk saat Korea Utara melawan Oman pada 11 April lalu yang berakhir imbang 2-2. Yang pasti grup D dihuni negara-negara yang secara kualitas cukup baik. Di situ ada Oman, Korea Utara, Tajikistan, termasuk Iran. Kita lihat sampai di pertandingan terakhir mereka masih menunggu siapa yang lolos, tuturnya. Sekali lagi, mereka saat ini adalah pemain Piala Dunia. Jadi saya mau mental pemain bisa main maksimal. Dan kita lihat besok di lapangan. Dan semua kita berdoa, semoga dapat hasil terbaik, ucap pelatih berusia 45 tahun itu. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Alex Pastor mengenang saat memimpin anak buahnya di SUGBK. Baginya itu adalah salah satu momen paling menakjubkan dalam hidupnya. Alex Pastor adalah salah satu asisten pelatih Timnas Indonesia yang ditunjuk pada Januari 2025 lalu. Dia dan Denny Lanzaat bertugas untuk mengawal pelatih kepala, Patrick Kluivert. Pertandingan debutnya melawan Australia berakhir kurang baik karena Timnas Indonesia kalah 1-5 di Sydney Football Stadium, Sydney, Australia pada 20 Maret 2025 lalu. Namun di laga kedua, skuad Garuda berhasil bangkit. Di depan puluhan ribu penonton di SUGBK, Timnas Indonesia berhasil menumbangkan Bahrain 1-0 lewat gol tunggal oleh Romeni. Pastor mengakui itu merupakan salah satu momen terbaik dalam hidupnya. Pengalaman orang-orang sungguh menakjubkan. Ada 78.000 orang di stadion saat melawan Bahrain.
Untungnya kami berhasil menang, sambungnya. Dua pertandingan itu merupakan bagian dari lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan hasil itu, timnas Indonesia kini duduk di peringkat keempat dengan koleksi 9 poin. Tim besutan Patrick Kluivert itu masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. Sebab, masih ada dua pertandingan tersisa di putaran ketiga untuk timnas Indonesia. Mereka akan berhadapan dengan Cina dan Jepang dalam dua laga sisa tersebut. Skuad Garuda akan terlebih dulu bersua dengan Cina di SUGBK, Jakarta pada 5 Juni. Kemudian bertandang ke Jepang pada 10 Juni 2025 mendatang. Laurin Ulrich, pesepak bola muda berbakat asal Jerman, yang memiliki garis pemain keturunan Indonesia, mulai menarik perhatian pencinta sepak bola nasional. Gelandang serang berusia 20 tahun ini tampil menonjol bersama Stuttgart 2 di kompetisi kasta ketiga Liga Jerman. Dalam pertandingan terbarunya, Ulrich sukses menyumbang 2 assist saat timnya bermain imbang 2-2 melawan tuan rumah Unterhaching. Performa Ulrich di musim ini tergolong impresif. Dari 13 pertandingan bersama Stuttgart 2, ia telah mencatatkan 7 assist dan mencetak 3 gol. Statistik ini menunjukkan kontribusi aktifnya dalam skema permainan tim, terutama dalam hal membangun serangan dan menciptakan peluang. Sebagai gelandang serang, gaya permainannya disebut-sebut memiliki kemiripan dengan bintang muda Indonesia, Marcelino Ferdinand. Kabar mengenai kemungkinan Ulrich membela timnas Indonesia pertama kali mencuat melalui unggahan akun sepak bola @football.indonesia di Instagram pada awal April 2025. Disebutkan bahwa pemain muda tersebut memiliki darah Indonesia yang diturunkan dari kakek pihak ayahnya yang berasal dari Surabaya. Informasi ini kemudian dikonfirmasi lebih lanjut oleh pengamat sepak bola diaspora Yusa Nugraha. Menurut penelusuran lebih mendalam, kakek Laurin Ulrich diketahui lahir di Surabaya pada tahun 1941, sebelum Indonesia meraih kemerdekaannya. Setelah beberapa waktu tinggal di Indonesia, sang kakek pindah ke Belanda, sebelum akhirnya menetap di Jerman dan membentuk keluarga di sana. Laurin sendiri lahir pada tahun 2005 dan besar di Jerman. Namun jejak keturunan Indonesianya tetap melekat kuat. Langkah serius pun dilakukan oleh PSSI. Melalui Fardi Bakhdim, upaya pendekatan terhadap Laurin telah dimulai. Kontak juga telah dijalin langsung dengan ayah Laurin, membuka peluang lebih besar untuk proses naturalisasi dan kemungkinan membela Garuda di pentas internasional. Status kelayakan Ulrich untuk membela timnas Indonesia juga dinilai sudah memenuhi syarat dari segi regulasi FIFA. Dengan adanya darah keturunan langsung dari kakek, serta belum pernah bermain di timnas senior Jerman, Ulrich dianggap memiliki potensi besar untuk segera direkrut ke skuad Garuda, jika semua proses berjalan lancar.